Tunggu sebentar. Hei kamu sudah bayar belum? Bayar apa? Ambil barang di sini, belum pernah ada yang berani minta aku bayar. Hari ini aku yang akan membuatmu bayar. Di mall, beli barang harus bayar. Urus saja urusanmu sendiri. Tunggu, jangan coba-coba kabur. Kalau kamu pergi, masalahnya jadi lebih serius. Apa maksudmu? Kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Aku akan bertanggung jawab, ayo pergi ke kantor polisi. Lepaskan aku. Kok kamu bisa seperti ini? Aku seperti apa? Itu, polisi datang. Ada apa? Pak Mi, kamu datang tepat waktu. Tangkap satu lagi. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Apa yang terjadi? Tanya Jill. Dia mengambil 2 shawl, tidak bayar langsung mau kabur. Apakah dia bilang seperti itu? Ja? Lalu, jelasannya aku lihat. Tidak ada. Kamu lihat langsung? Saksi ada di sini. Barang bukti juga ada. Kembali kantor, lihat rekaman CCTV semuanya akan jelas. Ayo pergi. Tidak mau. Ini bukan urusanmu. Silakan. Aku tidak mau pergi. Tunjukkan kalian bisa main kasar. Kelihatannya kamu lebih hebat dari aku. Yuliang, lantai 2, ada masalah. Panggil lebih banyak orang. Panggil lebih banyak. Panggil Lauhu juga. Apakah dia punya teman? Pencuri ini keterlaluan. Nyonya Q, ada apa? Aku ada acara malam ini. Ambil 2 shawl untuk padanan. Dia menghentikanku dan memintaku bayar. Ini anak buahmu. Bawa dia untuk menemui bos Q. Suruh bos Q bayar. Sekarang juga. Iya, dia baru datang. Aku minta maaf atas namanya. Istri Direktur, Nyonya Q. Miang, ada apa? Naonya Chiao. Nak, segala sesuatu harus ada bukti. Jangan asal tuduh orang sebagai pencuri. Kepala kantormu datang, pencuri datang, tangkap saja. Miang, ada apa? Kukira pencuri, ada saksi. Ternyata dia mengambil barang miliknya sendiri. Tapi tidak seharusnya seperti ini, Miang. Sikap kerja yang serius itu baik, tapi kita harus punya bukti saat menegakkan hukum. Tidak bisa hanya berdasarkan imajinasi pribadi. Bukan, kepala, aku benar-benar melihatnya. Tapi aku tidak menyangka itu. Ada saksi? Kamu lihat? Ada hal lain lagi? Tidak ada, nanti aku akan menasihatinya. Lalu kita saja. Kepala, kau jangan bilang yang ini benar-benar salahku. Wei Jing. Bukankah aku salah? Ada saksi yang melindungi keamanan harta rakyat. Kamu setuju, kan? Masih bicara? Sudah, jangan di sini, aku bicara padamu. Selamat, kepala. Dia turun dari tim kriminal untuk berlatih, kan? Miang biasanya performanya bagus. Ini anak buahmu? Masih perlu latihan lagi. Buat masalah. Youliang. Miang. Bukan? Bisakah kamu dengar aku sebentar sebelum pergi? Kamu suruh Youliang menipuku untuk keluar. Asik ya? Kamu juga pernah menipuku seperti ini. Aku tidak punya pilihan. Kamu juga tidak angkat teleponku. Aku ingin sendiri sebentar. Bukan, itu. Aku datang untuk minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu wanita itu adalah istri direktur. Maaf, aku tidak seharusnya sembarangan lapor polisi. Bukan salahmu, aku sendiri yang pergi ke sana. Aku kurang jeli. Pengalamanku kurang, bukan salahmu. Kepala pasti marah padamu, aku akan bicara padanya. Tidak usah. Kepala tidak marah padaku. Kepala langsung marah dan menyuruhku pelatihan dasar. Aku akan bicara ke kepala. Kepala sudah pergi. Aku akan cari dia di kantor pusat. Sudah. Kita perlu tenang sebentar. Bukan, kamu gini, maksudmu apa? Maksud apa? Kamu mau bilang putus lagi, ya? Gak seru-seru amat sih. Aku lagi pusing urusan kerjaan, jangan nambah ribet deh. Tenang-tenang aja maksudnya. Kita harus mikirin gimana ke depannya.
Nona Wei, ini jam kerja. Kok masih makan sih? Aku tipe orang yang suka ngemil pas lagi senang. Pas lagi marah juga suka ngemil. Terus sekarang lagi apa? Yang ketiga, versi upgrade dari marah. Apa? Pengen aja mukulin orang random. Ai Wei, kamu makan dulu ya. Nanti jangan lupa anterin dokumennya. Jangan pergi. Sebagai teman aku kasih tahu ya, aku sih mau pergi. Tapi kamu masih lama di sini. Bisa gak minta perusahaan ganti dessertnya? Kenapa? Terlalu manis dan lengket di gigi. Lengket di gigi? Lumayan. Lawai. Lagi tengah malam gak tidur, ngapain gangguin aku? Cepetan tidur. Kamu ini? Aku mimpi lagi nih. Anak ini kok belum pulang juga? Udah malam begini. Miang. Astaga, aku di mana ini? Tante, kamu di rumah kami. Maaf banget, maaf. Aku kok bisa di sini? Aku tidur jalan tante. Miang, kenapa kamu di kamar anakku? Kenapa kamu bisa ada di rumah kami? Kok bisa di rumah kalian? Ini mimpi jalannya. Lawai, Ayo pergi. Lawai, Wei, Lawai. Ada apa? aku. Lihat tuh, lihat. Camel. Miang, kenapa kamu di sini? Halo Om. Wei Jing. Wei Jing. Aku pergi dulu. Panggil anaknya, cepetan panggil anaknya. Aku pergi dulu. Kenapa tidur begitu lama? Wei Jing? Ching Ching. Bangun cepat. Sarapan sudah siap. Sarapan apa? Miang sudah datang. Niang, ayo makan bersama. Makan apa? Kamu cuma tahu makan. Cepat bangun. Ibumu sudah menahan Miang di sana. Cepat bangun. Dasar kalian berdua. Cepat. Ada apa? Kamu kenapa datang? Aku telepon kamu, HP-mu mati. Aku datang untuk memastikan kamu aman. Jangan banyak bicara. Aku hanya mau tanya, Miang. Tengah malam begini, seluruh keluarga kami sudah tidur dan mengunci pintu. Bagaimana kamu bisa masuk ke rumah kami? Balkon rumahmu tidak tertutup rapat. Kamu memanjat balkon dan masuk ke rumah kami? Kamu bilang, berbahaya atau tidak? Berbahaya. Kalau jatuh, kamu pantas. Kamu memanjat balkon dan masuk ke rumah kami. Masuk ke kamar anak perempuanku. Kamu mau apa? Kami tidak bermaksud apa-apa. Hanya ingin memastikan dia aman, tidak ada niat jahat. Jangan banyak alasan. Aku beritahu kamu, Miang. Sekarang aku kasih kamu dua pilihan. 1, kita lapor polisi. Atau, panggil ibumu. Kalau panggil ayahku, boleh? Jing, panggil orang tuanya. Dia sudah besar, tidak perlu panggil orang tua. Cepat pergi. Panggil ayahku, panggil ayahku, panggil ayahku.
Masih berani minta ayahmu? Panggil ayahmu? Panggil ibumu. Aku lihat apa kata ibumu. Ibuku? Bibi Zhao, aku cari Paman Mi. Kamu cari Paman Mi? Ada perlu apa? Ada apa? Bilang saja padaku. Miang menyuruhku cari ayahnya. Miang cari ayahnya, dia bisa langsung cari sendiri. Miang, Miang. Jangan panggil-panggil, Miang tidak di rumah. Miang tidak di rumah? Di mana? Miang di rumahku. Miang kenapa bisa di rumahmu? Dia ditahan ibuku. Ditahan ibumu? Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Miang, kok kamu bisa ditahan oleh dia? Tanya anakmu. Kamu bilang, ada apa? Aku sedang memanggil ayah. Ditahan oleh ibumu. Itu karena balkon rumah mereka tidak dikunci. Aku datang untuk pemeriksaan rutin. Kamu berani memanjat balkon? Bahaya atau tidak? Kamu bilang, bahaya sekali. Pulang sana. Kalau mau pulang ya pulang saja. Urusan ini selesai. Ini harus ditanyakan sampai jelas. Aku tanya kalian. Berapa kali kamu memanjat balkon itu? Cuma sekali, tidak ingat lagi. Dengar tidak? Tidak ingat lagi. Wei Jing, aku juga mau tanya kamu. Pernah tidak kamu dari rumahmu memanjat balkon ke rumah kami? Tidak pernah, pernah. Dengar, pernah. Kita seri, ayo pulang. Stop. Tidak bisa, ini urusan kami anak perempuan, kami yang dirugikan. Aku tidak dirugikan. Tidak dirugikan? Dengar apa kata anakmu sendiri. Nanti aku interogasi kamu, kamu diam dulu. Kita seri lagi. Ayo, berhenti di sini. Aku tanya kalian. Hubungan kalian sudah sampai mana? Bu, bukankah aku sudah bilang berkali-kali? Kami hanya berpegangan tangan, makan bersama, jalan-jalan. Ciuman. Hanya sampai situ. Lalu kamu mau apa lagi? Tidak bisa, tidak bisa. Ini sama sekali tidak boleh. Kamu, kalian harus minta maaf pada kami. Miang, minta maaf. Tante, maafkan saya. Aku bilang Wei Jing, kamu juga pernah memanjat balkon rumah kami. Bukankah kamu juga berhutang permintaan maaf padaku? Tante, maafkan saya. Sudah, cukup. Kita seri lagi. Ayo pergi. Tidak seri. Aku menemukan angsa putih. Saudara Zhao Fenglan. Kamu setiap hari bilang soal etika. Etika orang lain tidak bagus. Inilah hasil didikanmu pada anak? Ini memang ada pepatah. Atap yang bengkok, tiang bawah ikut bengkok. Masih ada pepatah lain. Seperti ibu, seperti anak. Yang, kamu dengarkan baik-baik. Kondisi ibumu sekarang, begitulah masa depan anakmu nanti. Aku sekarang kenapa? Ada yang kurang dari aku? Lagi pula aku tidak menyuruh orang menulis surat laporan. Lagi pula aku tidak menyuruh orang diperlakukan seperti pencuri. Apa yang kamu omongin? Aku bilang kenapa? Apa aku salah? Tante, kalau aku salah, tegur saja aku. Kenapa kamu libatkan ayahku? Sekarang kamu ngerti apa yang selalu kubicarakan, kan? Pulang, Miang, ayo. Pulang. Lawei, kunci pintu itu. Bu, kalau tidak ada urusan, aku mau tidur. Berhenti di sini. Kamu bilang jujur. Kamu dan Miang itu sudah sampai tahap apa? Tidak ada yang dirugikan. Apa katamu? Aku tidak dirugikan. Lawei, aku beritahu ya. Mulai sekarang, pintu balkon harus diperiksa setiap hari. Aku pasang kunci, oke? Kalau Xiaomi berani memanjat balkon lagi, jatuh mati, jatuh mati, jatuh mati, itu salahnya sendiri. Jangan berisik. Aku bilang, kamu ini, dasar anak bandel, aku pengen mencekiknya. Anak segini besar, kamu selalu membelanya. Apa? Kamu tidak dirugikan? Kamu tidak. Aku tidak dirugikan.
Sun Air, bisa tidak? Jam berapa telepon? Apa urusan besarmu? Kamu belum tidur? Produk ini, dan ini penjualannya sangat bagus. Sedangkan yang ini dan ini agak kurang. Oke, aku catat. Kamu ngapain? Aku sedang kerja. Telepon minta izin. Tadinya tidak mau peduli, sekarang suruh ikut. Aku tidak tahan dengan sikapmu. Benar-benar darurat. Darurat apa? Waktu itu aku juga darurat, kamu di mana? Komandan tua masuk Icu. Apa? Dia baru 20-an tahun. Kok bisa sampai beli? Tahun lalu bilang mau ujian sekolah di Amerika. Ke Amerika untuk merebut kembali pacarnya. Belajar mati-matian, sampai badan hancur, ujian apa lagi? Pacar juga sudah pergi ya. Bodo amat. Coba temani dia lagi. Dulu waktu sekolah kalian paling dekat. Ada satu hal yang mau kukatakan ke kalian berdua. Ayo kita baik-baik saja. Kudengar kalian bertengkar lagi beberapa hari ini. Kalau benar-benar suka, jangan buat susah diri sendiri. Kalau nggak suka, lebih baik putus saja cepat-cepat. Ibuku pernah bilang sesuatu yang sangat benar. Urusan perasaan itu beda dengan hidup sehari-hari. Nggak tahan diulik-ulik terus. Jangan kayak aku, sekarang mau berbuat baik ke orang aja nggak ketemu orangnya. Mei. Aku Diana. Lama nggak ketemu, bisa datang ke tempatku sekarang. Mau minta tolong sedikit. Oak Dada. Sudah diantar semua, yang mau naik mobil silakan. Ayo kita juga harus ceria. Ayo. Semoga ketua kelas kita tenang di sana. Semoga dia bahagia di surga. Nanti juga pasti ketemu lagi. Semoga tenang di perjalanan. Jangan pada cemberut terus. Hidup harus tetap berjalankan. Wei Jing, kamu sekarang gimana kabarnya? Udah punya pacar? Ada sih. Anehnya ada 2. Pacarmu kerja apa? 007. 007? Agen rahasia? Agen rahasia apanya? Cuma Satpol PP. Wei Jing. Pacarmu Satpol PP? Berarti seharusnya satu instansi denganku. Daerah mana? Siapa tahu aku kenal.
Namanya siapa? Kerja di daerah barat, dia punya julukan roti kukus, keras kepala dan galak. Ada fotonya? Boleh lihat dong. Nggak usah dilihat deh. Jangan-jangan mirip kamu. Kepala gede, tangan kaki kecil, bentuknya kayak permen lollipop. Coba lihat kaca, pasti tahu dia kayak apa. Ngapain lihat kaca? Aku kan gantengnya minta ampun. Miang, kamu udah punya pacar? Aku. Bisa dibilang ada. Kalau dihitung, masih bisa dihitung. Cuma syaratnya kurang ideal, jadi malu untuk berbagi dengan semua orang. Pacar saya juga begitu. Cuma mukanya agak besar, kayak. TV tahu kan? Layar lebar 16:9. Rambut belakang tahu kan? Itu masih sopan. Kayak nonton film, seru banget. Kalau menurut kamu, orang ini sama sekali nggak ada kelebihannya. Nggak, ada kelebihannya. Kerjaannya lumayan, kerja di perusahaan asing. Itu kan bagus. Aku dengar, bahasa Inggrisnya lancar banget. Sangat bagus, cantik, luar biasa, benar sekali. Yang kamu ceritain itu ibumu ya? Iya, ibuku juga jago, tapi ibuku sama pacarku. Bedanya di mana? Pacarku kalau udah mabuk, bicaranya pakai logat Taiwan, lucu banget. Kayak Lin Xing, manja banget. Aku kasih tahu ya, bagus kok, cuma pas makan. Suka ngorek gigi, bunyi, biar-biar. Biar-biar, tidur ngorok, aku juga udah terbiasa. Yang paling aku suka itu jujur banget. Bukannya cewek itu suka bulu kaki. Dia nggak pakai mesin, pakai lem kuat langsung cabut. Nggak teriak-teriak, jujur banget. Kamu gini-gini jelekin pacar sendiri di belakang. Dia tahu nggak? Tahu-tahu pasti putus dong. Aku sama pacarku putus atau enggak? Itu tergantung sikapnya. Kayak kamu gini, masih punya pacar, hargai dong. Kita masuk gini cocok nggak ya? Apa sih nggak cocoknya? Jangan ragu-ragu. Aku takut Mia nggak senang. Jia? Dia anakku, ngapain nggak senang? Kalau Wei Jing, urusin aja sendiri. Hello, Ada Reservasi? Ada. Ada sekelompok anak muda buat pesta di sini. Mereka di ruang 3. Saya antar Anda ke sana. Nggak usah, kita sendiri aja. Oke, silakan masuk. Oak. Aku bilang, kalian berdua udah cukup ya? Aku besok ke rumahmu nonton film ya? Aku ke rumahmu makan bubur. Udah belum selesainya? Aku lihat kamu dari sana masuk. Halo semua, aku Liao Mei. Juga atasan Wei Jing, teman Miang. Nona Liao, ada perlu dengan saya? Hari ini aku cari Miang. Cari aku? Aku tahu tante terluka, jadi aku jenguk. Tapi dia minta aku sampaikan satu kalimat untukmu. Cuacanya panas begini, cuma telepon doang? Dia minta aku sampaikan langsung ke kamu. Kasih diri sendiri kesempatan lagi. Cepetan duduk, jangan berdiri. Ayo duduk. Nona Liao, ja? Miang, sembunyinya rapat banget ya. Ini pacarmu? Cantik banget. Ayo cepat perkenalkan ke kita semua. Itu. Ini ketua kelas kita. Ini San R, dulu ketua seni kita. Aku ketua olahraga. Aku suruh perkenalkan dia, bukan kita. Liao Mei. Atasan Wei Jing. Ibunya, ibuku, suruh dia sampaikan pesan ke aku. Kasih diri sendiri kesempatan lagi. Ini nggak bisa diomongin lewat telepon. Panas begini, minum dulu. Makasih. Aku lebih muda 2 bulan dari Miang. Mbak, aku toast untuk kalian berdua.
Semoga langgeng dan cepat punya momongan. Bagus banget, bagus banget. Fu Hermosi, cantik kaya. Cocok banget, kita nggak perlu khawatir lagi. Ketua kelas, aku ada urusan hari ini. Aku duluan ya, duluan. Yang mendingan ya, Wei Cheng. kasih diri sendiri kesempatan lagi. Minum apa? Wei Cheng. Ya, maksudnya apa sih? Aku, ini apa sih? Tanya dia aja. Kasih ini ke dia, minum alkohol, perutnya sakit. Waktunya minum obat. Kamu gila. Istri kamu yang kasih, bilang kamu minum alkohol dan perutnya sakit. Istri kamu? Kalau yang ini siapa? Kalian gimana sih? Itu. Miang, kok dia pergi juga? Urusan apa? Makan aja. Astaga, ini Ibu Miang. Tante. Ini? Bibi. Kamu tidak apa-apa? Ada apa ini? Siapa yang desain tangga ini? Jahat banget sih. Tante, kamu tidak apa-apa? Kamu tidak apa-apa? Jangan bergerak. Tidak tahu bagian mana yang terbentur. Cepat foto aku. Foto apa? Ayo cepat pergi ke rumah sakit. Panggil polisi untuk memfotoku. Foto apa? Ayo pergi. Tanya manajer mereka, apakah ada asuransi? Ini benar-benar menjebak. Kakiku sudah ada luka sebelumnya. Ubah kesedihan jadi nafsu makan, santap saja. Kakak Jing datang ya? 1 bir dan 10 tusuk sate. Oak. Kakak Dami mana? 1 bir. 11 tusuk sate. Oke, 2 bir dan 21 tusuk sate. 1 bir dan 11 tusuk sate. Begini saja. Aku tambah sepiring timun. Timunnya dicelup atau dipukul? Dicelup. Makan sambil berdiri. Kenapa tidak sambil tidur? Hidup harus heboh, timun harus dipukul. Makan sambil dipukul. Beri aku kacang edamame. Edamamenya polos atau campur? Polos. Dari lahir sudah bawel, suka edamame campur. Kalau mau sukses, edamame harus campur. Edamame campur. Oak, edamame camper. Kelihatannya seperti kucing belang. Ambil 21 tusuk sate. Nona sendirian? Bagaimana kalau gabung meja? Setiap hari ingin sukses, bagaimana bisa duduk bersama? Kalau mau duduk bersama, tidak perlu sukses dong. Pergi sana. Oke. Sudah, siap datang, aku yang panggang. Ambil daging yang bagus, jangan sampai orang sakit perut. Oke, ayang. Apa? Kamu biarkan dia panggang? Kamu kenal dia? Ya, aku tidak hanya kenal dia. Aku sudah di sini lebih dari 20 tahun. Aku juga kenal toko ini. Penuh kenangan. Dulu tokonya tidak sebesar ini, hanya warung pinggir jalan. Sekarang sudah besar dan kuat. Kalau begitu, kamu tumbuh bersama sate sejak kecil, ya? Salah, aku, sate, dan pacarku. Kami bertiga tumbuh bersama sejak kecil. Kamu tidak tahu. Pacarku cantik. Aku cantik, aku bukan layar lebar. Dulu waktu masih kecil, aku sering mengajaknya makan sate di sini. Waktu itu juga tidak punya uang. Beli satu tusuk kami berdua saling berbagi. Dia makan yang kurus, yang berbulu, yang gemuk semua aku yang habiskan. Kok dari mulutmu keluar, sejarahnya jadi diputar balikan? Apa itu sejarah? Sejarah adalah yang kurus dan gemuk semuanya kami makan. Tusuk sate itu aku hisap sampai keluar percikan api. Kamu tidak minum bir bintang untuk memadamkannya? Kamu tidak malu mengatakannya? Kenapa aku harus malu? Ibuku menyuruhku beli bir bintang grosir, aku beli 10 kantong. Dan aku minum 8 kantong diam-diam. 8 kantong, penyakit lambungku mulai dari situ, benar kan? Salah sendiri. Aku kemudian kena sakit lambung, diare sampai hampir kehilangan pekerjaan. Hanya aku yang sehat, kalau tidak sehat aku. Sekarang aku berdiri jinjit, aku kasih tahu. Aku lihat kamu sekarang, kecerdasannya tidak jauh beda dengan yang berdiri jinjit. Diare sampai kehilangan pekerjaan, kamu juga berani cerita kemana-mana. Untuk siapa?
Mimpi terbesar pacarku adalah ingin menemukan seorang pria yang bisa menemaninya makan es krim di musim dingin dan makan sate di musim panas. Kalau begitu, menurutmu, kenanganmu cukup menyakitkan ya? Tidak menyakitkan, sangat indah, aku memang aneh. Ya ampun, Kamu aneh, aku tidak boleh aneh, ya? Kenangan indah buat apa? Orang harus kembali ke kenyataan. Aku juga punya pacar. Seperti yang kamu katakan, sangat baik. Tapi tidak tahan ada ibu yang cerewet di rumah. siapa yang tidak punya ibu? Ibu siapa yang secerewet ini? Aku dan pacarku sudah sampai tahap merencanakan pernikahan. Tiba-tiba ada wanita kaya datang mengacau. Pacarku juga penakut. Dengar kata ibu, kamu bilang. Dengan Mamas Boy seperti ini, aku bisa menikah? Hanya satu kata. Sekali-kali tidak boleh menikah. Makanya, pengalaman hidupmu masih terlalu dangkal, kita bicara soal sate ini. Kita makan sate. Daging dan tusukannya ini kan satu kesatuan. Kamu bilang cuma mau makan dagingnya. Itu namanya makan sate? Kamu mau makan sate. Jangan takut tusuk sate menusuk mulut. Tapi kenapa aku merasa pacarku dan ibunya seperti tusuk sate? Cuma menusuk, nggak ada dagingnya. Kalau gini gimana nanti? Aku cuma mau kasih kamu makan daging. Gak pakai tusuk sate, oke? Masa sih bisa? Nanti cuma makan daging aja. Ayo, makan daging aja. Habis makan kita berbaikan ya. Ayo. Tusuk gigi sekarang juga bisa menusuk orang. Gak ada hubungannya sama kita. Cepat. Cepetan. Nggak mood makan daging, telepon dulu. Cuma sekali ini. Kenapa nggak angkat telepon? Ibumu tadi jatuh, sekarang di rumah sakit. Di mana? Parah gak? Aku kirim alamatnya, buruan. Ada apa? Tusuk satenya patah. Apa sih nggak jelas? Tusuk satenya. Terluka ya? Kamu. Atau aku cek tusuk satenya dulu. Kamu makan dulu. Buat apa berbaikan lagi? Kenapa waktu makan sate yang indah? Selalu ada tusuk satenya ya? Apa? Kamu ngapain di sini? Aku tadi minum sama Om Mi. Tiba-tiba di telepon, dia ada urusan mendadak. Aku bersihin sisa minumannya, sekalian bawa yang belum habis. Aku bawa juga. Bagus dong, minuman enak jangan disia-siakan. Kamu juga minum? Aku habiskan 2 botol bir, gak puas minumnya. Kita berdua lanjutin. Ayo minum sampai puas. Helen. Gak apa-apa. Belanja sayur lama banget sih. Kamu pulang. Ada apa ini? Ngapain sih kalian? Minum berdua di sini. Bukan berdua, aku minum sama Lami. Aku minum sama Xiaomi. Kalian. Ayo anak, minum 1 gelas. Ayo, minum 1. Wah, enak sekali minumannya. Isi lagi untuk ayah. Siap. Sudah cukup, jangan minum lagi. Shufan. Hari ini aku ingin bicara berdua dengan putriku, tolong kamu minggir. Minggir apa? Minggir. Diam. Kalau kamu mau di sini juga boleh, tapi dengar saja, jangan ikut bicara. Ayah, Ying, kamu anakku kan? tentu saja. Kamu cinta Miyang?
Dulu memang suka dia. Sekarang, Sekarang masih suka. nah itu dia. Kalau kamu mencintainya, beranilah untuk mengejarnya. Ayah sebenarnya mendekangmu. Itu siapa, Lawe? Diam. Nok. Tentang masalah percintaanmu, aku tidak pernah menyatakan sikapku dengan jelas, selalu mengikuti ibumu. Tapi hari ini, aku akan menyatakan sikapku dengan jelas di depan keluarga kita. Aku sepenuhnya mendukungmu untuk pacaran bebas. Aku bilang, jangan mabuk lalu berbuat seenaknya. Diam. Cintai siapa yang kamu mau, kejar dia, aku dukung. Aku paham, ayah sedang jujur karena mabuk. Kalau begitu, aku juga mau bicara isi hatiku. Kamu, Aku memang suka Miang. Tapi aku benar-benar tidak suka ibunya. aku juga. Nok. Kamu cinta siapa? Cinta Miang. Kamu menikah dengan Miang. Kamu tidak menikah dengan ibunya, apa hubungannya? Tapi, siapa yang punya ibu seperti ibunya? Setiap hari berusaha menyusahkanku. Aku sudah paham, kalau aku menikah dengan Miang nanti. Aku tidak hanya menikah dengannya, tapi juga harus melayani seluruh keluarganya. Tapi apakah aku bisa melayani ibunya? Barusan kamu bilang apa? Melayani seluruh keluarganya, ya? Ya, Cing-cing. Demi kata-katamu ini. Ayah minum satu. Shu Feng, dengarkan, melayani seluruh keluarganya. Ini namanya apa? Ini namanya anak yang paham, mengerti sopan santun dan tahu aturan. Sekarang, ada berapa gadis muda yang bisa ngomong seperti ini? Ada berapa yang punya rasa tanggung jawab seperti ini terhadap keluarga? Cing-cing, ayah bangga padamu. Dengarkan ayah lanjutkan bicara. Sekarang kamu merasa dia menyusahkanmu, menyulitkanmu. Karena kamu menganggapnya sebagai tante Sao. Kamu menganggapnya sebagai calon mertua. Kamu tidak menganggapnya sebagai ibu kandung atau ayah kandung. Benar kan? Coba bilang, ibumu. Apa dia punya kebiasaan buruk? Apa aku punya kebiasaan buruk? Ada kon. Tapi kenapa kamu bisa menerima? Bisa menoleransi? Karena aku ayah kandungmu, dia ibumu. Kalau kamu benar-benar masuk ke keluarga itu, anggap mereka sebagai orang tua kandungmu. Aku yakin, meskipun dia sebongkah es, lambat laun kamu bisa mencairkannya. Satu hal yang penting, harus tetap bertahan. Hubunganmu dengan mertua pasti akan baik. ayah, kamu bicara sangat bagus. Miang, cepatlah jenguk ibu. Jangan biarkan dia sendirian. Baik, hari ini benar-benar merepotkanmu. Ah, masa sih? Wei Jing juga temanku. Membantumu sama saja membantunya. Bagaimanapun juga, terima kasih banyak. Kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Baik, terima kasih. Dadah. Dadah. Miang. Ibumu sekarang bagaimana? Minum alkohol. Aku minum dengan Paman Wei. Siang-siang begini kalian minum sampai begini. Bukankah ini demi kamu? Cepat beritahu aku lukanya. Ibu kan beberapa hari lalu jalan-jalan dengan William, kakinya terkilir. Sekarang lukanya tambah parah. Dokter bilang tidak apa-apa, rawat inap beberapa hari. Kalau kamu benar-benar suka Wei Jing, dia gadis yang baik, tahu kan? Oh ya, tadi kamu bilang. William itu aku ingat. Waktu itu Wei Jing yang merebut William kembali. Lalu menggendong ibumu pulang, tahu kan? Aku demi kamu dan Paman Wei, sampai minum begini. Kamu masih berani menipuku.
Aku suruh kamu tidak patuh. Aku suruh kamu. Ayah, jangan pukul aku lagi. Bos Q meminta Wei Jing bertanggung jawab atas proyek akhir tahun. Jadi mulai hari ini Wei Jing menjadi karyawan tetap. Jika tidak ada keberatan, mari kita bubarkan rapat. Kalian sudah bubarkan rapat? Ada perlu denganku? Aku tidak bisa menemukan Wei Jing di mana-mana. Jadi proyek akhir tahun. Aku hanya bisa bertanya pada Nona Liao. Proyek itu tidak perlu kamu urus. Mulai sekarang serahkan saja pada Wei Jing. Bukankah Wei Jing akan pergi? Dia sudah diangkat menjadi tetap, langsung disetujui oleh Julie. Astaga, bagaimana mungkin? Perlu aku jelaskan? Aku tidak bermaksud begitu. Mungkin bos melihat kelebihan dalam dirinya. Percaya dia tidak akan mengecewakanmu. Aku harap semua orang tidak akan mengecewakanku. Tentu saja. Baik, aku akan bicara padanya. Aku juga sebentar lagi pergi. Ai Wei, selamat kamu diangkat menjadi tetap. Langsung disetujui oleh Julie. Nona Liao, ini bagaimana bisa? Bukankah aku pasti akan pergi? Datang ke kantorku sebentar. Nona Liao, ini sebenarnya bagaimana? Aku sudah buat tekad untuk pergi. Ini keputusan perusahaan, mungkin ini lebih baik. Mulai hari ini kamu bisa bekerja dengan tenang di sini. Kamu tidak mau tanya apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Apa yang perlu ditanya? Jadi sebenarnya bagaimana? Kamu tidak takut aku dan Miang jadi serius? Nona Liao, jangan bercanda. Orang sepertimu yang elit bisa tertarik pada Miang? Aku juga tahu. Ini ibunya Miang yang memaksamu, kan? Ya, tapi tidak disangka dia jatuh ke kolam. Dan terjadi kecelakaan seperti ini. Bibi Zhao juga jatuh ke kolam? Ternyata begitu asalnya tanda tangan itu patah. Tidak apa-apa, bagaimana kondisi Bibi Zhao sekarang? Sekarang dia dirawat di rumah sakit. Menurutku, kamu harus merawatnya di rumah sakit. Ini kesempatan bagus. Peringatanmu sudah kuterima. Tapi menurutku sekarang, mungkin menjauh dari ibunya. Lebih baik untuk pemulihannya. Begitu kita bertemu. Nona Liao, aku masih belum mengerti. Kenapa aku bisa bertahan? Seberapa langka ini? Banyak lulusan universitas ternama tidak mendapatkan kesempatan seperti ini. Kalau begitu aku malah seharusnya tidak bertahan. Gaji double, plus bonus. Double? Itu, aku tetap tidak bisa bertahan. Begini saja, kamu tidak perlu buru-buru menjawab hari ini. Pikirkan baik-baik malam ini, beritahu aku jawabannya besok. Baiklah, sekarang keluar dan kerja dulu. Kalau tidak ada urusan lain, aku duluan keluar. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Mari kita bicara di luar. Kita keluar, kamu istirahat yang baik. Kamu istirahat yang baik ya, lain kali aku akan datang lagi. Kakak, terima kasih sudah datang. Kalau lain kali kamu datang lagi, di luar negeri biasanya. Kalau menjenguk orang sakit, biasanya membawa bunga. Tapi kamu bawa buah juga bagus, sesuai dengan budaya mereka. Juga praktis dan berguna. Begini saja, kalau lain kali kamu datang menjengukku, bawakan aku kembang kol dari restoranmu, aku sangat suka. Apa maksudmu? Bukannya kamu bilang sayuranmu ditanam di kebun khusus, sangat alami.
Apa itu alami? Ya memang alami. Sayurannya dipetik masih ada tanahnya. Aku paham adik ipar, kamu pikir aku kampungannya. Bilang aku alami, kamu modern, kamu transgenic. Kakak, aku, ayo pergi kakak. Aku belum selesai bicara, adik ipar. Aku bilang ya. Apa itu maksudku? Benar-benar, aku transgenik kenapa? Aku memang transgenik. Kenapa kamu sangat takut padanya? Dia istrimu bukan nenek moyangmu. Iya, bukan. Kalau begitu kakak pulang dulu ke toko. Lain kali aku akan datang ke toko menjengukmu. Kakak, aku ingat. Aku memang ada sesuatu yang ingin ku minta bantuan. Katakan, kakak akan bantu. Kakak, tokomu masih butuh karyawan tidak? Aku ingin memperkenalkan Wei Daswang ke sana. Wei Zhuang, Ayonya Wei Jing. Bukannya namanya Daswang? kamu benar-benar ingin Wei Jing. Menjadi menantumu, sudah cari kerja untuk calon besan. Bukan kakak, aku dan Daswang. Kami berdua memang sudah seperti saudara, kan kakak tahu. Tapi ini semua karena aku menghargaimu. Wah, hebat sekali kakak. Aku mau tanya satu hal. Kalau gaji, bisakah sedikit dinaikkan? Kondisi keluarga mereka sekarang tidak terlalu baik. Gaji? Terserah kamu. Bagus sekali. Kakak dengar kata-katamu, kakak selalu dengar kata-katamu kan? Wah, hebat kakak. Baiklah, terima kasih ya. Silakan pulang dulu. Lain kali aku akan datang ke toko untuk menjengukmu. Baik. Hati-hati di jalan. Ada apa? Pak, saya ingin tanya apakah ada lowongan? Untuk kerja jaga malam? Saat ini tidak ada. Pekerjaan kebersihan atau office bu pun aku bisa. Kami punya tim properti profesional yang akan merekrut. Di sini tidak perlu lagi, oke? Adik kecil, boleh minta air minum? Boleh. Terima kasih. Bisa tolong tuangkan lagi sedikit? Ini. Terima kasih ya. Sudah, jangan menangis. Ngapain kamu menangis? Nanti kalau Jingjing pulang lihat kamu menangis. Ada apa ini? Jangan lebih baik kamu taruh handuk itu di kepalaku. Aku memelintirnya seperti ini. Ikat taku. Cuaca panas begini kamu malah keluyuran. Buka mulut. Kalau bukan karena Lausang di komplek kita yang mengenalimu dan membawamu pulang, kamu masih akan pingsan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Apa yang harus aku dan Jinjing lakukan? Ngapain kamu cari kerja? Tidak bisa tunggu sampai musim gugur? Cuaca panas begini, lagi pula rumah ini tidak membutuhkanmu. Ada aku dan Jinjing di sini, ngapain buru-buru? Aku tahu. Aku juga tidak. Minum air sedikit. Tidak, sudah cukup. Aku sudah tidak pusing lagi. Jangan salah, obat ini cukup manjur. Benar-benar. Katanya khusus mengobati heat stroke. Bantu aku bangun. Aku mau coba masih pusing atau tidak. Pelan-pelan, biar aku bantu pakai. Sudah, tidak pusing lagi. Aku akan masak untuk kalian. Benar-benar tidak pusing lagi. Shufan. Nanti kalau Jingjing pulang, jangan bilang apa-apa ya. Aku keluar untuk cari kerja, sampai kena heat stroke. Diantar pulang sama Lausang. Oke, udah tahu. Wei Jing, Nona Liao, bukannya besok baru kasih jawabannya? gak usah nunggu besok. Aku mau.
Officer Mei, Officer Zhou. Tim kita malam ini. Rayuan promosi Weijing, makan-makan yuk. Boleh. Gak ngajak lu kok. Mulai sekarang kalian harus panggil Weijing. Manajer Wei, jabatannya lebih tinggi dari kalian. Iya jabatan kalian emang selalu lebih tinggi. Tiap hari di lantai atas. Udah kita masih ada tugas, malam gak ikut. Tugas apaan? Aku cari kesempatan buat damaikan kalian berdua. Gak apa, sekarang yang penting buat aku karir. Oak. Musim panas tahun depan dia udah mengajar di sini 30 tahun. Dia siapin materi ngajar semalaman. Udah jam berapa belum tidur juga? Gak apa aku baca buku bentar. Baca buku di kamar aja, tiduran aja bacanya. Pak aku duduk di sini bacanya ngantuk. Biarin aja, biar aku hidup mati sendiri. Hidup mati sendiri. Jaga aku ke WC dong. Ginjal lu bermasalah ya? Semalam bolak-balik WC 7-8 kali. Fei Ming lu di mana? Di bar. Gila ya siang-siang minum apa? Kalau nyokap nanya aku gak bakal bohongin. Aku mau hening. Lu di mana? Kenapa lu? Hei. Kerasin dikit suaranya. Bar Max. Tahan ya, aku segera ke sana. Perselang, yudahan menamnya. Kok bisa mabuk segini? Akhirnya datang juga, aku gak bisa nanganin framing. Kenapa minum segitu banyak? Apa? Henning, Kalau lu cowok, cari aja cinta sejati lu. Kamu kejar kembali cinta sejatimu itu. kamu pikir aku tidak berani ya? Besok aku akan cari, pasti bisa dapatkan Henning. Kamu bantu aku antar dia pulang. Jangan minum lagi. Ayo pulang, ayo pulang. Terima kasih ya, aku pergi dulu. Sedang hitung uang, tuan tanah datang.
Kamu bawa anak itu kabur. Hindari aku atau hindari polisi? Tidak, tidak, tidak. Aku hindari polisi. Aku takut polisi menemukanku. Bagaimana jika aku salah bicara dan menyeretmu masuk? Makanya aku bawa Newsy pergi. Aku juga takut kasih kabar ke kamu. Aku takut kalau polisi tahu, gimana lagi? Kita ke bank buat apa? Sewa safe deposit box. Build APA through a safe deposit box? Jangan banyak tanya. Bawa KTP, Bawa. kasih ke aku. Kamu harus ingat, kalau mau buka safe deposit box, harus kamu sendiri bawa KTP dan kuncinya. Sayang. Ayo Papa Jendong. Sebentar pakain ke anaknya. Ini keras, pasang jangan sampai melukai anak. Ini jimat buat anak perempuanku. Biar dia selamat. Aku ingatkan jangan sampai hilang, kalau tidak aku tidak terima. Anaknya mana? Aku kerja bawa anak tidak praktis, jadi aku titip dia ke kampung halaman. Kamu kirim dia ke desa? Aku tidak bohong. Kamu tahu kan, desa itu terpencil. Tidak ada yang kenal kamu. Tidak ada yang tahu hubungan kita. Baju dalam yang kuberi ke dia mana? Ada, masih ada. Sini duduk. Kenapa gemetaran? Ada apa? Apa kamu membunuh orang? Betul. Tidak bunuh orang mana dapat uang. Kamu takut ya? Tidak ada. Semua uang yang kamu keluarkan adalah uang haram. Kamu adalah kaki tangan. Jadi kalau aku ditangkap, kamu juga tidak bisa lari. Henning. Ini siapa? Bukan urusanmu. Apa maksudnya bukan urusanku? Aku tidak suka sikap bicara seperti ini. Henning ikut aku. Dorong aku ya? Jangan berkelahi, ayo pergi. Beneran nih? Jangan berkelahi. Sudah kubilang jangan ikut campur. Henning cepat pergi. Cepat pergi. Oke, kami sudah tahu kejadiannya. Kalau ada kebutuhan, aku akan hubungi kamu lagi. Terima kasih Pak Polisi. Oke, tidak usah diantar. Hati-hati di jalan.
Bicara banyak, minum dulu. Iya, asli. Aku yang suapin. Buka mulut. Nah gitu. Kalau ibu kamu tahu kamu begini, pasti sangat khawatir. Kalau aku mau biar ibu tahu, ngapain aku panggil kamu? Kamu sebenarnya kenapa sih? Sudah, jangan bicara, aku sudah begini. Oke, tidak usah bicara lagi. Tapi kamu jangan bilang ke Miang ya. Tenang saja. Mau aku bilang pun aku tidak akan bilang. Kamu juga lihat kan, masalah memperlakukan aku seperti apa. Tidak mau peduli dengannya. Kalau gitu aku tenang. Bukan, tapi kamu begini, kan? Bagaimana menyembunyikan ini dari ibumu? Tidak apa-apa, dokter bilang observasi semalam. Besok ini bisa dibuka. Aku juga sudah bilang ke ibuku. Aku bilang malam ini menginap di rumah teman. Tenang saja. Baiklah, kamu istirahat dulu. Aku akan tanya dokter kapan kamu bisa pulang. Cepat pulang, jangan buat ibumu khawatir. Tidak pernah dewasa. Terima kasih kakak ipar. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Aku terlambat. Pagi. Makan lebih banyak kacang untuk menutrisi otak. Semangat, sayang. Ye. Kamu yang butuh nutrisi otak. Miang. Kamu, kemari. Barang-barang ini kamu yang taruh di meja kerjaku, kan? Aku tidak butuh. Kamu ambil saja. Apa asyik sih kamu melakukan hal seperti ini? Aku bukan pacarmu, juga bukan hewan liar yang tersesat. Tidak butuh kamu kasih makan. Siapa bilang kamu bukan pacarku? Bukannya kamu mau tenang-tenang dulu? Tenang-tenang bukan berarti putus, kan? Di sinetron, kalau bilang tenang-tenang, artinya mau putus. Ambil, tidak usah diantar. Sinetron negara mana yang kamu tonton? Lepaskan. Kamu benar-benar mau aku lepaskan? Cuma bisa ganggu aku. Lepaskan. Ini serang polisi. Aku serang polisi. Emang kenapa kalau aku serang polisi? Siapa suruh kamu ganggu aku? Pukul. Oke, pukul, puas. Ayo pukul. Di reuni sekolah, kenapa kamu harus melawanku? Di reuni sekolah, kamu yang mulai usil duluan. Kamu bilang aku seperti roti kukus, permen lollipop kepala besar goyang-goyang. Kamu yang mulai duluan. Lalu kamu bilang wajahku lebar, seperti layar 16:9. Sudahlah, aku bahkan tidak bilang kamu layar lebar. Aku salah. Lutut lega. Berlutut. Di depan kantor. Ada niat tidak? Kenapa tali sepatunya lepas? Aku berlutut. Kamu bohongin anak SD ya? Lutut. Rukun lagi ya? Rukun ya? Angguk. Berarti sudah rukun. Kalau begitu begini ya. Selain faktor orang tua dan hal-hal lain. Antara kita berdua tidak berubah, kan? Siapa yang mau tiket kapal lamamu itu? Kita berdua. Masalahnya bukan antara kita berdua, tapi aku dan ibumu. Aku bilang, apapun yang kamu katakan, aku tidak percaya. Kamu juga tidak mungkin memilih aku daripada ibumu, kan? Ibu pasti harus pilih. Tapi kita harus cari cara untuk menyelesaikan masalah ini, kan? Bagaimana cara menyelesaikannya? Kapan mau diselesaikan? Nunggu sampai abad berikutnya baru diselesaikan? Gitu? Malam ini. Malam ini. Kamu temani aku ke rumah sakit. Selesaikan masalah ini di depan ibuku. Ibumu kan luka fisik, dia nggak kehilangan ingatan. Mulutmu ini. Setidaknya aku bisa jamin satu hal. Selama kamu gak ninggalin aku pasti gak bakal minta putus. Bukan, tapi aku. Kamu takut apa sih? Kok kamu tahu aku mulai belajar?
Aku tiap hari ngamatin kamu. Udah, seumur hidup kamu jadi milikku. Udah diputusin. Miang-miang balik ke kantor dulu. Tahu-tahu, udah di depan pintu. Masuk sekarang. Udah deh. Malam ini jam 7, janjian ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ciuman perdamaian dong. Nunggu berbaikan sama ibumu baru cium. Cium dong. Ada apa nih? AI Wei. Kasus ini urgent, cepat selesaikan. Oke, Julie butuh besok, buruan. nggak masalah. Ada lagi yang bisa kubantu? Aku mungkin pulang agak malam nanti. Bukan lembur. Aku udah baikan sama Miang. Malam ini aku mau ke rumah sakit jenguk ibunya. Detailnya nanti aku cerita pas pulang. Dah. Kok airnya panas banget sih? Bukannya tadi sebelum pergi udah aku dinginin? Gelas itu diminum Youyang. Ini aku baru isi ulang buat kamu. Sering-sering minum airku. Ya udah Lauhu, aku pulang dulu. Malam ada janji. Janjian sama Wei Jing ya? Duh, kelihatan capek banget. Minum dulu. Nggak usah minum, bahaya. Minum dikit, bahaya. Ada masalah keamanan, kepala bagian suruh kita berdua urus. Cepetan, ngapain diam, ayo jalan. Buat apa sih telepon beras busuk itu? Wei Jing, Nona Liao, kok kamu juga ada di rumah sakit? aku cek kesehatan, ini laporan medical check-up. Nggak apa-apa kan? Semua normal. Mama Miang, kan tinggal di rumah sakit ini juga? Nah ini dia. Bukannya aku sedang berusaha? Apa kamu takut masuk? Ya, bukan juga sih. Aku temanin kamu masuk dengan kehadiranku yang asing. Dia pasti akan lebih sopan. Usah aku Miang. Sebentar lagi dia masuk bareng aku. Kamu gak bisa andalkan Miang terus. Kayak di dunia kerja, yang paling bisa diandalkan cuma diri sendiri. Ayo, aku temanin. Nggak usah. Ayo, Aku itu, ayo. aku tunggu dia dulu. Gak apa-apa. Kamu kan sibuk banget, makasih ya. Tante, Wei Jing mau jenguk Anda. Aku ikut dia ke sini. Iya, Wei Jing juga makasih ya. Sebaiknya memang, sebenarnya tante, aku kesini. Tante. Maaf, gak apa-apa, makasih. Gak boleh. Nggak apa-apa. Lihatlah kalian anak muda sekarang. Beneran lebih beruntung dari zaman kami dulu, aku masih ingat. Waktu aku masuk perusahaan Jane Venture dulu. Aku membayar banyak uang sekolah. Lewat banyak jalan berliku, tapi waktu itu, aku cuma punya satu keyakinan. Aku kasih tahu diri sendiri pakai bahasa Inggris. Besok adalah hari yang baru. Kamu juga tahu kalimat ini. Aku bilang, Wei Jing, kamu beneran ngerti apa yang kita bicarakan? Tante, makan pear. Ini PR yang kamu kupas atau kentang?
Jauh banget bedanya sama kamu. Kotor lagi, sepanjang jalan gak lihat kamu cuci tangan sterilisasi. Kamu kupas PR langsung kasih aku makan. Berani aku makan? Tante, aku mau keluar sebentar untuk telepon, maaf ya. Aku kurang pertimbangan tadi, gak apa-apa kok. Nanti aku makan kentang ini. Tante. Barusan aku lihat di warung kecil itu mereka jual buah-buahan. Menurutku cukup segar, apalagi sudah dipotong-potong. Jadi lebih praktis makannya. Lihat, ini dia detailnya. Sebenarnya dalam melakukan sesuatu, menang itu menang di detailnya. Makasih Ja. Tante Zhao, buah harus dimakan yang segar. Gini aja, aku cepat ambil beberapa untuk dicuci dan dipotong. Tante tunggu ya. Tante mau tanya. Apa kamu suka sama anakku Miang? Enggak kok Tante, jangan malu-malu. Dari matamu, aku bisa lihat. Kalau kalian berdua benar-benar bisa bersatu, aku bakal seneng banget. Aku sangat mengagumimu. Semua tergantung usaha, untuk hal seperti ini kamu harus semangat ya. Kamu belum pergi? Kok baru datang sekarang? Masalah kerjaan. Aku kan gak bisa menentukan. Pak Mi, makan pir yuk. Lagi ngapain sih? Ibumu bilang aku ngupas pir kayak kentang. Masa aku nggak latihan? Ibuku menyusahkanmu lagi ya? Bukan masalah kok. Semakin dia nggak suka, aku harus semakin berusaha. Kali ini nggak bisa, lain kali bisa kan? Mau usir aku? Nggak mungkin. Udah gede ya? Jangan dicium, banyak orang di belakang. Ngapain sih? Cium dong. Lagi ngapain? Beneran deh. Ibumu sakit segini parahnya. Kamu malah santai aja ngelakuin ginian. Ini tempat apa sih? Bukan begitu. Komunikasi normal aja kan? Mau kemana? Mau kemana lagi? Aku mau periksa. Aku temaninya. Udah, jangan melamun. Ada Liao Mei yang temanin aku. Kamu lanjutin komunikasinya aja, komunikasi. Ayo kita pergi. Gak usah, gak perlu. Suasana jadi berantakan gara-gara kamu. Suasana jadi tidak nyaman, tidak ada komunikasi. Kenapa dia datang? Katanya mau ambil hasil lab. Kebetulan banget kan? Lupakan dia, sekarang kita harus bagaimana? Bagaimana menghadapi ibumu? Ibu itu. Ada kesulitan harus dihadapi, tidak ada kesulitan ciptakan kesulitan juga harus dihadapi. Untuk menciptakan suasana. Beri aku semangat dong. Cepat. Kuno. Bos. Ada yang cari di luar, aku sudah tahu kamu urus saja pekerjaanmu. Shufen. Kamu benar-benar tulang punggung keluarga. Waktu pernikahan anakmu, kamu yang turun tangan langsung. Sekarang suami mau kerja, kamu masih antar jemput sendiri. Apa yang tidak kamu percayai dariku? Kamu ketawa apa? Daven, aku datang untuk kerja. Kamu.
bukanlah Wei kamu? Daven, dengar dulu penjelasanku. Anak kami Jingjing ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Membuatmu dan Fei Ming mengalami ketidakadilan. Aku benar-benar hanya bisa meminta maaf lagi padamu. Maaf ya. Tapi pekerjaan ini, aku sangat menghargainya. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Aku tidak ada pekerjaan yang cocok untukmu, bosku. Kamu sur lawan apain? Kenapa aku harus mempekerjakanmu? Daven, kami berdua sudah tidak punya pekerjaan. Tapi kami tidak mau membebani anak. Laki-laki itu gengsi, lebih baik kelaparan daripada memanfaatkan orang lain. Aku tidak bisa, aku perempuan, gengsiku tidak berharga. Asalkan keluarga kami hidup bahagia. Aku rela menderita apapun. Daven, jangan kepenjelasanku. Dulu aku ingin menjadikanmu besan, tapi kamu. Orang dewasa jangan dendam pada orang kecil. Tapi mulai sekarang kamu adalah bosku. Kalau ada yang tidak beres dalam pekerjaanku, hukum atau marah terserah kamu, aku pasti akan bekerja dengan baik. Aku benar-benar akan bekerja keras, minggir dulu. Nok tunggu sebentar. Bos, lihat kebaikanku. Sedala. Bukan cuma karena keahlianmu, tapi juga karena ucapanmu tadi. Wanita harus bisa mandiri. Tinggallah. Terima kasih, Daven. Sudahlah, aku juga lelah. Kalian semua pulang saja. Besok kami akan datang lagi menjengukmu. Jangan, kamu sendiri datang saja. Biarkan Wei Jing sibuk dengan urusannya sendiri. Sesibuk apapun, dia tetap menantumu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu ini ngomong sembarangan di depan Ame. Aku tidak ngomong sembarangan. Kami kan akan menikah. Tidak mungkin. Lihat, ini seperti bercanda saja. Ini kan omong kosong. Lagi pula, reputasi Wei Jing sebagai perempuan sangat penting, tidak boleh ngomong sembarangan. Ini sebenarnya aku juga. Wei Jing itu, aku tahu. Ini semua hanya keinginan sepihak Miang. Sikap ibumu sudah sangat jelas, kan? Orang tua itu penting. Tapi aku juga akan menikah dengan Miang. Bibi. Sudah malam, istirahatlah lebih awal. Kamu pergi. Wei Jing, sampai jumpa besok. Miang, antarkan. Aku yang mengantarkan. Sampai jumpa. Aku antar sampai sini saja. Sekarang tidak ada orang lain. Dengar ya. Dulu kamu bilang aku boleh bersama Wei Jing. Harus memenuhi 3 syarat, kan? Pekerjaan bagus. Lebih baik dari perusahaan asing lainnya. Kedua, pendidikan tinggi. Sekarang Wei Jing juga mendaftar universitas untuk orang dewasa. Lulus nanti juga sarjana. Ijazah seperti itu dianggap pendidikan tinggi? Bisa kamu beritahu itu masuk kategori apa? Dulu kamu sendiri lulusan Universitas Pekerja Pejuang.
Benar, kamu ini kan masuk perusahaan asing. Tidak lebih baik dari lulusan Tsinghua atau Peking University? Zaman kami berbeda. Yang ketiga, kualitas tinggi. Kamu bilang Wei Jing. Bahkan membantumu menemukan William Emil kembali. Lalu menggendongmu naik ke atas, hal ini tidak pernah disebut-sebut. Bukankah ini kualitas yang tinggi? Apa yang kamu minta? Kami berdua sudah mewujudkannya. Kalau begitu, apakah kamu juga akan menepati janjimu? Ada apa? Kamu mau apa? Aku sekarang ini dengan sungguh-sungguh ingin mengatakan padamu. Aku suka Wei Jing. Ibu, aku jamin. Kamu tidak akan kehilangan seorang anak laki-laki. Hanya akan menambah seorang anak perempuan. Tante, aku akan berusaha keras. Menjadi menantu yang membuatmu bangga. Ibumu pasti tidak akan setuju. Kamu bisa menerima aku karena mencintai Miang. Dan menerimamu. Bukan menerima Miang. Aku sih. Mungkin. Ibumu. Tidak mungkin. Bagaimana menurutmu tinggal di Dallas? Bagaimana menurutmu tinggal di Dallas? Oke, buka mulut. Ai Wei. Halo, aku Ai Wei. Rencana Ai Wei ini dibuat dengan sangat baik. Terima kasih. Liao Mei, maaf ya. Repot-repot datang ke sini. Tante, aku sangat senang kamu memikirkan aku. Aku sih selain merepotkanmu. Sebenarnya aku melakukan ini bukan untuk Miang. Aku benar-benar merasa cocok denganmu. Benar, aku juga merasa cocok denganmu. Kalau kamu bisa cocok dengan Miang, seperti ini, pasti bagus. Tante, sebenarnya Wei Jing itu baik. Jangan sebutkan dia, aku sudah mengenalnya. Dari kecil sudah melihatnya tumbuh, tidak perlu dikatakan lagi. Dari segi kualitas keturunan saja, aku tidak akan memilihnya sebagai menantu. Tapi Wei Jing bekerja sangat rajin. Lulusan universitas ternama, tidak buruk. Apa katamu? Lulusan universitas apa? Dia lulusan universitas unggulan, tertulis di resume. Kalau tidak, perusahaan sekelas 500 besar seperti kami tidak mungkin akan menerimanya. Eo. 1. Hadirin sekalian. Jing, istirahat dulu. Jangan bilang begitu. Kemajuanmu lumayan. Bahasa Inggrismu semakin mirip bahasa Inggris. Itu memang bahasa Inggris, tahu. Maksudku. Aku dengar kamu ngomong bahasa Inggris, kayak lagi naik kereta.
Dengerin pengumuman stasiun dalam bahasa Inggris. Stasiun berikutnya, Jishuitan. Ayah. Stasiun Jishuitan. Akhir-akhir ini, kamu sama Tante Sao. Habangnya gimana? Aku berusaha, dia kan baru-baru ini dirawat di rumah sakit. Aku jenguk dia, kupotongin buah. Tapi dia bilang pir yang kupotong kayak kentang. Waktu itu, aku ingat pesan ayahku. Terus kan, semuanya dirusak, tapi akhirnya. Keluar juga sebuah karya seni, meski bukan karya seni sebenarnya. Tapi setidaknya sudah mirip pir. Bagus. Asal terus begini, aku yakin lambat laun Tante Sao yang dingin itu akan cair juga olehmu. Eo. Es datang, gunung es itu kirim pesan. Bilang suruh aku datang. Tante Sao itu. Lihat tuh. Artinya hubungan kalian berubah, semakin dekat. Dia anggap kamu seperti anaknya. Cepat sana ke sana. Sekalian tanya dia mau makan apa, pulangnya bilang. Aku yang antar. Ayahku baik banget. Yah, yang ayah potong itu juga kentang. Ini namanya gen turunan. Aku pulang. Anda pulang ya? Aku pulang. Kamu mau pergi ya? Ayah ibu pulang. Aku suruh dia beli cuka. Aku beli juga. Aku saja yang pergi. Shufen. Shufen cepat kasih sayurnya, aku cepat masak. Kasih aku. Aku masak, kamu jangan. Minum air sedikit. Terima kasih, Tante. Lihat, kamu bahkan membuatkan saya air lemon madu khusus. Air ini bukan untukmu. Kalau mau minum, ambil sendiri. Tidak haus. Sayang William. Pergi main sendiri ya. Mama mau bicara dengan Tante. Bicara hal penting yang serius. Kakak. Miang menyuruhnya memanggilku kakak. Baiklah, kakak. Baiklah, sayang yang baik, pergilah. Benar-benar anak yang baik. Lihat wajahmu, sepertinya kamu sudah jauh lebih baik. Iya, terima kasih ya. Masih ingat padaku. Sungguh terima kasih atas kebaikanmu. Kita tetangga, tidak perlu terlalu formal. Kedengarannya aneh. Sopan santun adalah kebiasaan. Setelah terbiasa, sulit untuk mengubahnya. Ngomong-ngomong, kamu baik-baik saja. Baik. Aku juga sudah diangkat jadi pegawai tetap. Pekerjaan sudah berjalan lancar. Dan bulan depan aku akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi untuk orang dewasa. Aku terus belajar, aku yakin bisa lulus. Belajar apa lagi? Kamu tidak perlu. Bukankah kamu lulusan universitas ternama? Aku tahu, gelar sarjana itu penting. Katanya kamu lulusan universitas ternama, bahkan universitas unggulan. Universitas apa tepatnya? Kalau kamu nanti menikah dengan Miang. Hanya aku, mertuanya, yang tidak tahu. Sarah Talkin Padako. Tante Fei Ming. Sudah memberitahukan semuanya padamu? Memberitahukan apa? Kenapa baru datang? Aku hampir kehabisan waktu. Demi Miang, demi cinta. Ayo pergi. Aku mengerti, ini semua salah Fei Ming. Tidak. Awalnya, aku juga hanya ingin memenuhi permintaanmu. Kalau begitu, salahku dong. Tidak. Aku memang tidak seharusnya melakukan ini. Wei Jing. Katakan yang sebenarnya padaku. Anakku, Miang, tahu tidak tentang hal ini? Wei Jing. Anak saya adalah polisi rakyat. Dia adalah petugas penegak hukum yang bertugas menegakkan dan memelihara hukum. Perilaku Anda. Bibi, saya tahu saya salah, sungguh maaf.
Anda pikir besok Anda berubah? Masalah ini akan hilang? Maaf, ini akan menjadi bayangan yang selamanya ada di hati kami. Dan itu akan menjadi noda yang mengikuti Anda seumur hidup. Melakukan hal seperti ini. Menurut Anda, apakah Anda masih cocok bersama anak saya? Cocok. Apa yang sedang dilakukan? Saya menggoreng seledri. Sebentar lagi menggoreng kentang asam manis. Dengan sedikit daging sapi. Bantu saya potong seledri itu. Saya potong, saya potong, saya potong. Lawei. Bukankah kita punya cuka di sini? Kenapa Anda masih menyuruh Jingjing turun? Bukan itu, dia beli barang lain. Teruskan saja kebohonganmu. Apa kebohongan ini? Apakah Anda menyuruh Jingjing mencari Miang? Tidak, saya tidak menyuruhnya mencari Miang, sama sekali tidak. Lalu untuk apa? Ini. Jia Bibi Zhao. Memanggilnya untuk membicarakan sesuatu. Angsa putih mencari anak perempuan kita. Ada apa? Angsa putih tidak lincah. Apakah ada yang butuh bantuan? Jadi menyuruh Jingjing pergi. Ini menunjukkan hubungan mereka baik. Benar kan? Sudah, jangan berpikir macam-macam, duduklah sebentar, sebentar lagi makan. Percayalah. Semua yang saya katakan hari ini untuk kebaikanmu, saya rela menanggung. Dosa dan tuduhan memisahkan kalian berdua, membuat kalian putus. Tapi coba pikirkan. Jika suatu hari Miang tahu, Anda berbohong. Menurut Anda, apakah dia masih mau menerima Anda? Mau. Wei Jing. Menurut Anda, jika Miang tahu semua ini, apakah dia akan memutuskan dengan Anda? Tidak. Ya. Bisa tidak. Wei Jing. Aku bicara denganmu hari ini berharap kamu yang secara resmi mengajukan putus dengan anakku Miang. Mulai sekarang, keluarga kita tidak saling mengganggu. Hal ini, kita juga bisa tutup mulut, tidak pernah membicarakannya lagi. Ini tidak mungkin. Wei Jing. Ibumu. Wei Jing. Kamu juga ikut. Jangan bergerak. Tidak usah kamu bantu. Wei Jing. Aku bilang, Laukian. Aku hanya ngobrol dengan putrimu, belum 5 menit. Aku tidak akan memakannya. Kamu perlu panik seperti ini? Bibi Zhao. Bukan aku, tadi Lao Wei bilang padaku. Kamu mencari Jingjing kami, aku berpikir. Apa yang ingin kamu bicarakan dengan Jingjing? Aku mencari dia. Ada hal yang sangat penting dan serius untuk dibicarakan dengannya. Kamu yang bilang ke ibumu atau aku yang bilang? Sudahlah, kita tidak usah bicara. Tidak usah bicara. Boleh. Kalau begitu, terima saja syaratku. Silakan kamu bicara. Ada apa ini? Karena aku punya syarat untuk hubungannya dengan Miang. Berharap dia masuk perusahaan top 500 dunia. Kamu ini. Apa yang terjadi, Shufen? Kenapa berkelahi? Pukul dia. Jangan marah, ini salahku. Jangan halangi aku. Kenapa memukul anak? Kamu selalu menghalangi, selalu melindunginya. Semua karena kamu. Anak ini berani sekali. Ah. Kamu tahu tidak, demi menikah dengan Xiaomi itu. Dia pakai ijazah palsu untuk masuk ke sana. Kamu tahu tidak? Ibu, jangan. Kalau Xiaomi butuh uang, apa kamu mau merampok bank untuknya? Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan Miang? Miang sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Dia melakukan ini semua demi anakmu. Aku selalu berpikir otakmu bermasalah. Tapi aku tidak menyangka IQ-mu bisa serendah ini. Dia cuma ingin mencari yang lebih tinggi, dia sudah berbuat seperti ini. Bayangkan, bagaimana mungkin kami masih mempertimbangkannya? Keluarga kami tidak sanggup menerimanya. Dengar ya, masih ada lagi.
Aku bilang ya, kamu dan Xiao Mili, cepat putuskan hubungan mulai dari sekarang. Setuju. Dekang. Pulang, cepat pulang. Aku jelaskan. Tidak nurut ya? Masih mau jelasin ya? Oke, kamu tetap di sini mulai sekarang. Ibumu tidak punya anak perempuan seperti kamu. Kamu juga tidak punya ibu. Ayo, kita pulang. Tidak, Bu. Ayo, jangan buat keributan di sini. Ayo, pergi. Kenapa ribut lagi? Ada apa ini? Bu, kan sudah bilang untuk rendah hati. Kamu bilang apa lagi ke orang? Kamu pulang tidak tanya duduk perkaranya, langsung menyalahkan ibumu. Apa ibumu orang jahat? Lalu sebenarnya ada apa? Tanya Jia, tanya Jia. Miang. Aku mau kasih tahu sesuatu, jangan marah ya. Aku tidak marah. Ada apa? Begini ceritanya. Dulu kan tante menyuruhku masuk perusahaan Fortune 500. Aku benar-benar tidak ada pilihan. Aku cari Fei Ming. Dia buatkan aku ijazah palsu. Lalu aku masuk perusahaan itu. Sekarang tante sudah tahu. Kamu? Wei Jing, apa yang kamu pikirkan? Wei Jing? Kenapa tidak diskusi dulu denganku? Ini melanggar hukum, tahu tidak? Jangan menangis di sini, tidak ada gunanya. Kamu pikir minta maaf selesai? Ini masalah prinsip. Miang, aku harap kamu pertimbangkan lagi hubunganmu dengan Wei Jing. Lebih baik putus saja. Tidak, Bu. Dia memang salah dalam hal ini. Tapi, bagaimana kamu menyelesaikannya? Bu, ini dua hal yang berbeda. Perasaan adalah perasaan. Dia melakukan kesalahan, aku putus dengannya. Ini dua hal, Bu. Dia melakukan kesalahan, aku akan cari tahu dulu. Kalau memang serius, aku tidak akan memakluminya. Apa itu pernikahan? Pernikahan itu didasarkan pada kepercayaan. Kalau dasar kepercayaan saja sudah hilang, ngapain bicara soal cinta? Ngapain bicara soal pernikahan? Bagus. Kamu kan tahu dirimu petugas penegak hukum? Aku ingin lihat bagaimana kamu menegakkan hukum dengan adil. Aku tunggu. Jangan nangis, ceritakan masalahnya. Aku sudah bilang tadi, waktu itu. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku hanya minta tolong Fei Ming. Lalu Fei Ming membuatkan aku ijazah palsu. Ijazah yang sangat palsu. Entah kenapa, Liao Mei langsung menerima aku. Wei Jing. Kamu salah dalam hal ini, tahu? Aku mengaku salah. Mengaku salah padaku tidak ada gunanya, tahu? Begini saja. Nanti kamu ikut aku ke kantor polisi. Belum guys, kita panggil semua pihak yang terlibat. Lihat seberapa serius masalah ini, oke? Kalau memang sangat serius, Aku tidak akan bersama kamu lagi, kamu juga jangan bersama aku. Aku tidak mau membebanimu. Kalau sudah, jangan nangis dulu, oke? Kalau memang serius, kita hadapi bersama. Kurasa tidak akan separah itu. Nangis tidak menyelesaikan masalah, kan? Aku ingin makan sesuatu. Setiap sedih, aku selalu ingin makan. Sudah begini masih lapar? Begini saja, kita ke kantor polisi dulu. Jangan nangis, Lauhu. Kamu belum pergi, kan? Baiklah, kamu tunggu aku harus urus sesuatu dulu. Ada masalah? Nanti kita bicara di sana. Aku takut. Tidak apa-apa, aku di sini. Nanti kita bicara di sana, aku juga tidak terlalu paham hukum perdata. Kamu tunggu, aku segera ke sana. Oke. Ayo, telepon Liao Mei dan yang lainnya. Segera.